Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Siti Jamila, praktisi talent mapping. Kali ini kita akan membahas tentang bakat includer. Apa sih bakat includer itu? Nah, kita simak gambarannya ya. Apabila seseorang memiliki bakat includer, itu secara sederhana bisa kita lihat, dia adalah pribadi yang senang berkelompok. Jadi suka kumpul-kumpul gitulah intinya. Kumpul gayeng gitu kalau orang Jawa bilang ya. Dia merasa senang, bahagia gitu ketika dia bisa kumpul dengan orang, terhubung dengan orang. Tapi terhubungnya tidak personal, tapi terhubungnya dalam banyak orang gitu. Bisa kita lihat orang-orang yang senang berorganisasi ini bisa jadi dorongan bakat includer juga mungkin ya. Kemudian dia merasa berenergi di tengah kelompok dan senang mengajak orang lain untuk ikut gitu. Jadi suka ngajak, ayo gabung yuk gitu, gabung yuk di aku punya komunitas ini loh, gabung yuk bareng yuk gitu. Nah, tinggal nanti nilainya ya. Jadi kalau bakat itu kan bicara moral juga ya, tidak bisa lepas dari moral gitu. Jadi moral itu harus fix gitu. Nah, kalau misalnya nilai yang dia buat, dia punya value gitu, dia bisa ngajak orang untuk misalnya bikin komunitas, misalnya kayak komunitas untuk membersihkan sungai, komunitas untuk membersihkan sampah itu. Boleh. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi anak baru menyapa. Ya. Terus teman-teman, potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat includer ini ya, apa sih gitu. Nah, ini bisa ya. Training dengan kombinasi bakat developer. Jadi orang yang memberikan training gitu. Itu juga bakat includernya mungkin dominan. Kemudian teaching, aktivitas teaching, mengajar. Ini kalau orang yang punya bakat includer itu dia senang gitu, misalnya di dalam kelas, berkomunitas gitu, guru-guru dan sebagainya. Itu memang menikmati gitu. Jadi dia enjoy di situ gitu, dalam komunitas-komunitas atau kelompok ya. Kemudian mediating, includer ini dorongan bakat kombinasi bakat includer dan harmoni ya teman-teman. Memediasi. Nah, berikutnya bagaimana tipe kekuatan yang muncul dari orang yang memiliki bakat includer ini? Pertama mediator ya, senang memediasi karena dia memang senang ada dalam satu komunitas gitu ya, senang berkelompok. Kemudian ada edukator, kemudian ada marketer. Ini yang terlihat ya teman-teman dengan bakat includer gitu. Merasa nyaman ketika banyak orang gitu. Dia terhubung dengan banyak orang. Baik itu dalam organisasi ataupun dalam komunitas-komunitas kecil ya. Nah, sekarang kita lihat contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat includer. Ini mediator ya, guru, dosen, itu trainer, kemudian ada marketer juga, itu juga membutuhkan bakat includer. Karena kalau tidak punya bakat includer, sebetulnya bisa juga, tapi kemungkinan akan terlihat dia tidak nyaman atau tidak terlalu enjoy ketika dia harus ada dalam satu kelompok orang. Ya nggak apa-apa juga, toh itu kan pemberian ya. Jadi tinggal nanti hal-hal yang muncul gitu, dorongan-dorongan yang muncul, dan setiap orang pasti punya dorongan yang berbeda-beda dengan kombinasi bakat yang berbeda pula. Itu aja. Oke, baik. Itu terkait dengan bakat includer. Barangkali teman-teman ada yang memiliki bakat ini. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada pertanyaan ya terkait dengan bakat, teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar. Tentu dengan senang hati saya bila ada kesempatan bisa membahasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.